yaitu e-commerce dan e-business. Dan perbedaan e-commerce dan e-business. Untuk e-commerce ada 4 pengertian. Yang pertama, Kim dan Moon di tahun 1998 menyatakan e-commerce sebagai proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya. Yang kedua, Baurakis, Korgiantakis, dan Dallas di tahun 2002 mengidentifikasikan merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. Yang ketiga, Coyle di tahun 2002 mengidentifikasikan e-commerce sebagai suatu bentuk pertukaran data elektronik atau electronic data exchange yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobil, ke dalam jaringan internet dan intranet. Dan yang terakhir ada Kafai di tahun 2007 mengidentifikasikan sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara anggota, antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Untuk e-business sendiri ada 3 pengertian. Yang pertama, menurut IPM sendiri, e-business merupakan bentuk transformasi dari business proses ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Yang kedua, definisi lain menyatakan bahwa e-business merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value dengan memanfaatkan teknologi komputer, aplikasi komputer, filosofi komputer, paradigma komputer yang menjadi bentuk dari ekonomi dunia baru. Dan yang terakhir, e-business merupakan hal yang dimana e-commerce termasuk di dalamnya, terkait dengan proses-proses eksternal yang melakukannya, namun juga proses-proses internal berupa pengembangan inventory, manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan lain-lain. Untuk perbedaan e-commerce dan e-business, e-commerce sendiri mencakup berbagai jenis bentuk transaksi seperti pembelian produk, pemesanan jasa, hingga pembayaran tagihan. Untuk e-business sendiri mencakup berbagai jenis-jenis transaksi, bukan transaksi tapi aspek bisnis sendiri seperti pemasaran, penjualan, terus hingga layanan konsumen atau pelanggan. Seperti yang kita tahu bahwa manfaat e-commerce untuk membantu pengguna internet, baik pelaku bisnis, produsen, distributor, pedagang, maupun konsumen dalam melakukan jual beli jasa atau transaksi, kini jauh lebih mudah dan cepat dengan menggunakan internet. Tetapi hal ini sangat berlawanan dengan kondisi sebelum adanya e-commerce di dunia. Dan berikut saya akan menjelaskan hal-hal atau faktor yang melatar belakangi penyebab munculnya e-commerce pada saat ini. Faktor yang pertama adalah adanya evolusi komputer serta hardware dan software. Perangkat keras komputer hardware telah mengalami kemajuan yang pesat hingga saat ini. Bukan hanya sebatas penyusutan ukuran yang semakin kecil, namun diikuti dengan peningkatan performasi di dalamnya, sehingga dari waktu ke waktu ukuran komputer akan semakin kecil tetapi komputasinya akan semakin besar. Faktor yang kedua adalah perkembangan internet dan komputer. Perkembangan internet dan komputer sudah memberikan peran besar untuk memudahkan hubungan antara pengguna komputer di dunia. Tatap muka antara penjual dan pembeli kini bisa dilakukan secara online melalui perantara
internet atau mobile. Contohnya dengan menggunakan aplikasi komunikasi berbasis teks, chatting, or email, atau bahkan video conference dan audio conference. Faktor yang ketiga adalah berubahnya cara pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Dengan semakin berkembangnya perangkat keras atau perangkat lunak, masyarakat di dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Contohnya, belajar mengajar di sekolah pun kini bisa dilakukan secara online atau daring dengan memanfaatkan jaringan internet atau e-learning. Dan faktor-faktor yang lain diantaranya perkembangan penduduk yang meningkat, penggunaan smartphone yang semakin meningkat, dan maraknya penggunaan media sosial yang semakin meningkat hingga saat ini. Lalu apa saja sih jenis-jenis e-commerce pada saat ini? Jenis-jenis e-commerce diantaranya adalah 1. Business to business. Suatu e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produknya ke perusahaan lain. Jenis yang kedua adalah business to public administration. Model ini hampir sama dengan business to business, tetapi hal yang membedakan adalah pelakunya, yaitu organisasi pemerintah atau bisnis. Jenis yang ketiga adalah business to consumer. Pada tipe ini, perusahaan akan menjual jasa atau produk ke pelanggan, tetapi biasanya pelanggan pada e-commerce jenis ini adalah seorang pengecer. Jenis yang keempat adalah consumer to business. E-commerce pada tipe ini merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual barang, jasa, atau produk ke sebuah perusahaan. Jenis yang kelima adalah consumer to public administration. Model ini hampir sama atau satu tipe dengan consumer to business. Hanya saja transaksi yang dilakukan adalah perorangan dengan instansi pemerintah. Dan jenis yang terakhir adalah consumer to consumer. Model ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang secara online. Contohnya, seseorang yang ingin menjual barang bekas miliknya secara online kepada pembeli. Apa saja tantangan dalam menjalankan e-bisnis dan e-commerce? Itu adalah beberapa contoh, yaitu salah satu contohnya risiko penipuan. Itu salah satu tantangan dalam e-commerce yang patut Anda waspadai adalah risiko penipuan. Yang kedua itu persaingan dengan kompetitor. Yang ketiga itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu hal yang penting, salah satu hal yang penting dalam yang harus dihadapi. Dan yang keempat, menyelamati karakter pembeli. Dan yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi yang berkelangsungan pesat. Dan yang kedua, bagaimana cara mendukung pertumbuhan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia? 1. Mengembangkan regulasi yang kondusif. 2. Meningkatkan infrastruktur. Dan yang ketiga, memberikan insentif. Keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima itu memanfaatkan teknologi dan inovasi. Nah, itu adalah beberapa contoh apa saja tantangannya dan bagaimana cara mendukung pertumbuhan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Oke, terima kasih.